Hey, kembali lagi bersama saya Dokter Tirta yang kemarin ngomelin artis-artis dan netizen-netizen untuk tidak mengecilkan coronavirus, tapi literally berapa hari setelah PSBB disudahkan, gue langsung kerjasama sama Holy Wings untuk promosiin maskernya. Habis itu tempat mereka jadi tempat udah dibuka lagi untuk jadi tempat dugem dan joget-joget dan nempel-nempel. Gue juga gandengan di foto. Oh my god. Hai. Ya, ini berapa bulan yang sangat menyedihkan. Sebenarnya banyak hal yang bisa gue omongin kayak contohnya si Tirta lah itu yang tadi gue bilang. Terus dua terdakwa Novel Baswedan yang disiram sama air keras itu cuma dipenjara setahun lah. Hebohnya bertahun-tahun. Dan banyak lagi. Yang bikin gue pusing juga gue lagi skripsi sih. Jadi kayaknya sebuah hal tuh ngenekin banget. Tapi hari ini gue pengen membicarakan seseorang yang menurut gue tuh agak dramanya tuh agak under di radar. Daripada gue ngomongin dia dari belakang, mendingan gue ngomongin dia di depan mukanya kan. Kita bakal satu mobil sama dia. Kita lihat apa sih yang kita kita coba tanya-tanya ke dia apa sih yang dia lakukan sebenarnya. Bagus juga anjing. Oh god, hilang. Ah, gue hilang. Tolong. Ini lihat muka gue, lihat muka gue. Kalau gue pakai baju hitam gimana? There you go. Ya, gue satu mobil sama si Judo. Halo, apa kabar Judo? Oke, jadi ini, bentar. Ini perkenalkan. Ini namanya Judo. Nih sebelah sini yang mukanya kayak jamet. Terus di sini, gue bahkan nggak inget namanya siapa sih. Ya, nanti gue juga inget. Ini mereka berdua bikin video prank gitu ceritanya. Tuh, kalian bisa lihat di bawah juga sih. Nih, kalian bisa lihat di bawah. Modusin cewek 16 tahun sekalian ajarin mobil. Tapi selanjutnya kosong. Sengaja clickbait ya, gue bilangin. Gue bakal di belakang mobil mereka selama video ini karena jujur aja gue pas klik videonya gue lihat itu di belakang kayaknya bisa jadi gue tuh. Oke, ayo nonton. Kalau metik tuh cowok suka pegang tangan ceweknya gitu kan? Iya, kayak gini nih, cuma yang Waduh, waduh. 16 tahun, bro. ya kayak gini. Gue bakal mau ketemu cewek yang umur 16 tahun itu kan, yang gua nggak sengaja ketemu di supermarket itu ya. Tuh. Yang iya, supermarket deh. Tunggu, jadi lu ketemu cewek umur 16 tahun habis itu lu modusin. Terus setelah lu modusin dia, itu cewek mau lagi. Atau gimana nih? Gue nggak paham. Gue nggak nonton video pertama lo. Gue nggak mau nonton video pertama lo. I mean dari sini aja kelihatan kalau mereka dari si judo bangsat ini bohong. Apa namanya? Ceweknya tahu kalau dia di prank dari awal bahkan. Gue yakin karena video prank kayak begini tuh nggak ada, jarang banget yang bener-bener kayak ke prank beneran gitu loh. Itu pasti di settingan supaya dia kagak dituntut juga. I mean kalau nih cowok nih lihat di buku di cowok nih umur 30 tahun apa ngepranknya beneran megang-megang cewek umur 16 tahun, dia udah di penjara. Oke, berarti gue bilang aja langsung ini pasti bohong videonya, nggak mungkin asli. Tapi gue bakal berargumen kalau bikin video-video kayak gini tuh. Terus kalau aku belajar mobil tuh aku selalu nyeker guys. Soalnya kayak feelingnya nggak enak kalau misalnya pakai sendal gitu. Tadi ada anjing bagus banget. Gitu pokoknya apa ya? Si Judo pengen ngajarin dia cara naik mobil. Tuh kelihatannya dia udah bisa sih. Lu nggak usah diajarin lagi, Ci. Jadi gue kayak mau Tidak. Seatbelt, gue tadi seatbelt. dia mau ajarin nggak mobil gimana, and then Sebenarnya premisnya biasa aja gitu loh. Biasa kayak video-video prank-prank sampah lainnya. Yang, cewek, aku modusin dia. Tapi bedanya sekarang, ini ceweknya minor, 16 tahun. I mean, bahkan kalau ceweknya di atas umur 21 pun gue tetap gak suka gitu. Tambah lagi bohongan videonya. Fuck. Jadi gimana ya? Gue dilema gitu loh. Jadi gue pengen ngebiarin aja. Tapi goblok gitu loh. Oh ya fansnya, kalian kalau udah nyampe nonton sampai sini, fansnya Judo, gue bilangin, kalau kalian udah nonton sampai sini, terima kasih udah nambah view gua pertama. Terus yang kedua, tolong tulisin semua komentar-komentar sampah lu di bawah, gue bakal bacain. Dan gue bakal
Kata-katain lu habis-habisan. Percaya sama gua, lu nggak bakal menang lawan gua di sini. Apalagi kalau masalah si goblok si judo ini nih ya. Lu nggak usah bela-belain dia deh. Lu nggak bakal menang. Hai kok. Halo. Ya, halo. Halo, siapa sih nama lu? Gue lupa. Oke, jadi kita belajar mobilnya di situ ya. Kamu tahu kan di mana? Udah. Ya, situ. Ya. Buka aja maskernya, pengap banget. Apa? Buka aja maskernya, pengap. Ci, lu nggak? Ci, maaf Ci. Nih, gue nanya sama lu nih. Sorry, ini kameranya. Ci, gue pengen nanya. Jadi lu nggak lihat kameranya sama sekali? Lu nggak curiga gitu? Pas lu ketemu di CP kan di prank tuh ceritanya ya. Mungkin lu di prank, gue nggak tahu. Tapi gue berprasangka aja kalau pasti pas itu video prank. Karena nih manusia nih nggak punya talenta lain. Jadi lu di prank. Sekarang lu mau diajakin belajar mobil. Tapi lu nggak curiga kalau dia bakal ngeprank lu lagi. Terus lu nggak lihat kamera yang jelas-jelas ada di dashboard mobilnya. Oke. Goblok banget kali orang. Ini 16 tahun ya. Iya, Kamu dong. 16 tahun ya. Tunggu, bentar. Judo tuh kayak ngomong ke kamera. Nih, si Judo nih, si anjing. Kayak ngomong ke kamera. Abis itu lu nggak nyangka kalau lu di prank. Selalu deh, ya gue bilangin ya. Seenggaknya tuh lu niat dikit kalau pengen ngeprank orang anjing. Bikin yang jelas gitu loh. Ya. Kok pakai masker? Oh ya, BTW kalian kan beda rumah. Lu menjijikan BTW, lu menjijikan sekali. Judo lu najis sumpah, masukin lidah lu najis. Kalian lepas masker satu mobil. Kalian kan nggak satu rumah nih. Setahu gua aturannya nggak boleh. Itu lu najis BTW, lu najis Judo, lu najis anjing. Kelihatan, Pak. Oh, iya. Pro dong mau yang kayak ngeng gitu. Oh. Oh, nggak drive gitu ya. Iya dong. Gimana? Aku pengen mobilku bisa terbang. Jadi lewat jalan tol, nikung habis itu terbang. Habis aku matiin minimal 30 orang di jalan. Dikit. Judo dia tuh pengen bilang najis. Lu najis. Kamu kan Gua nggak mau dideketin sama lo. Ya? Ini palsu, ini prank palsu. Ini. Oh iya. Jangan salfok gitu dong, biasa aja. Koko starting nih ya. Soalnya nggak pernah ngajarin. Murah kan? Tinggal beli lagi kan gua. Oh iya, bener. Ya, Koko kan YouTuber. Ya, kontennya tuh isinya seksual semua. Udah. Pasti duit Koko banyak banget. Gak usah bohong deh, Ko. Duit lu banyak kan, Ko. Bagi pindah duit lah, tempat, Ko. kamu di depan. Sumpah gue pengen mati banget nontonnya. Aku lagi ngajarin kamu. Hmm. Pokoknya tekelem. Kejauhan. Mau kamu bisa lihat kaca dong. Iya. Lihat kaca. Jangan lihat Koko. Ada salfok. Deh, cuy. Gak ada yang mau liatin muka lu jelek. Lihat Koko juga nggak boleh. Enggak mau. Ah, serius nanti tabrak nih. Oh iya gitu. Ya, kiri dikit liatin Gimana? muka Koko, Ada jangan lihat Koko. jalan. Nabrak nih, belum pro nih. Kalau kamu manurang nggak usah main HP. Oh iya. Kata bener. kamu bisa balas chat kamu kan. Nggak boleh tau. Tot. Nanti nabrak ada. Masalah gue gini loh, gue bukan masalah pegangan tangannya, ya. Tapi tuh lihat dari judulnya, modusin cewek umur 16 tahun sekalian ajarin mobil. Tapi selanjutnya, maksudnya apa itu ambigu banget. Udah ini tulis belum? Lu ngeliat apa? Lu ngeliatin apaan, Judo? Lu ngeliatin apaan? Ngeliatin apa lo? Ngeliat apa? Lu ngeliat apa, Judo? Ini 16 tahun, Judo. Ini 16. Lu ngapain? Dia 16 tahun. Apaan sih prank lah menit 8.50 udah ngelirik ke kamera si cewek. Mereka tuh maksud gue lihat lah netizennya itu tahu kalau lu tuh bullshit Judo. Pakai baju oranye kayak efek Bentar. Nih, kalau lihat komen kayak begini. Itu cewek umur 16 tahun ya gue ingetin ya. Itu cewek 16 tahun ya. Lihat video kayak gini. Report. Child abuse. Report. Tahu kenapa valid? Tahu kenapa gue bilang child abuse? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak Judo kenapa? Tahu nggak? Lu nggak boleh ngebiarin komen kayak begitu, bro. Aku nggak bisa kontrol. Bacot. Suruh bayar orang. Tuh komen kayak begitu tuh nggak boleh, anjing. Tuh. Really? Lu biarin dia jadiin jadiin imajinasi orang-orang kayak begini? Come on.
No, mantap tenan. Jadi orang ganteng enak, Jay. Ya, itu arguable. I I think gue udah deliver my point sih intinya. Jadi, nih cowok nih. Dia pakai cewek di bawah umur untuk jadiin konten. Dan itu fucked up. Dan gue bukan orang pertama yang bilang itu. Gue yakin kok. Bentar. Mana tuh klarifikasi anjing? Dasar. Itu berngentot. Salah, klarifikasi. Abis itu nggak minta maaf tapi gue yakin mana. Coba gue pengen lihat, pengen denger gue. Jadi pertama-tama dari pihak kita mau minta makasih banget. Maksudnya buat kalian yang udah dukung, buat kalian yang udah nonton. Kamu yang cewek lagi guys ya, Iya. yang di bawah umur. Oh ya misalnya Lu ngomong sendiri, Judo. Lu sadar kalau dia di bawah umur tapi abis lu ketawa. Tahu gak kenapa lu ngomong begitu? Tahu gak kenapa orang marah-marahin lu? Lu ngomong gitu? Lu tahu dia di bawah umur abis lu jadiin dia ladang duit lu. Gitu Judo, di bawah umur lagi. kan aku kemarin tiba-tiba langsung di komen gitu kaget dari Instagram aku juga kaget ya. Cuman ternyata itu awalnya dari Facebook ya. Sebenarnya itu kamu tahu sih siapa sih itu orang? Oke. Dia di Facebookku juga tahu si brengsek ini juga dari si post itu. Jadi di post itu gue bakal kasih lihat aja. Gue bakal sensor. Jadi sebenarnya intinya dari post ini tuh dia ngebawa poin kalau itu udah bahkan paling atas. Stop sexualizing underage women for content. I agree. Ini udah cukup. Anak sekolah lagi beli jajan aja pas pulang sekolah malah disiulin, dilatin pakai mata yang lapar, digombalin juga. Karena memang benar, coba banyak tuh kayak sexual predator di luar sana, bahkan ngeliatin anak sekolah tuh pakai mata yang lapar. Terus judo tuh kayak kayak menormalize itu secara nggak langsung. Bro, she's underage. Why touching her? Why you touching her like that? Touching hand is underage. Are you stupid, lol? Lu ditanya, kenapa lu megang-megang anak di bawah umur? Kenapa lu malah nyaut ya touch hand is underage? Lu goblok judo. Lu goblok banget. Sexually underage buat konten. Bagian I don't know judo. The whole fucking video. Lu masih dijelasin, masih di cut, diklipin, habis itu dikirim ke lu di mana yang lu sexualizing underage person, hah? Susah banget. Underage bro, oh my god, lu creep anjing, lu menjijikan bangsat judo. Cuma aku sempat baca di Facebook, Koko juga baca nggak sih yang kayak ada tulisan yang aku sebenarnya juga nggak suka sama ini, soalnya cringy banget gitu anaknya gitu. Aku juga kaget sih. Aneh. Ya, Freak judo ini bisa ngomong si orang tuh aneh. Gua nggak ngerti lebih aneh mana, orang yang mengkritisi atau respon orang yang dikritisi itu. Jadi kayak si judo tuh udah dikritik capek-capek sama orang, tapi dia cuma sama lu nggak ngerti gitu loh. Padahal kritisinya tuh valid dan dia bisa ngomong aneh. Aneh dari mananya? Lu yang aneh, Jing. ada komennya di sini, nanti kita kasih lihat ya gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa banget gitu ya, maksudnya kayak justru aku makasih banget, aku malah pengen tahu kenapa bisa sampai cringe. Jadi kalian bisa lihat di video klarifikasinya tuh si Judo cuma masukin satu komen yang agak ngatain mereka, tapi tidak memasukkan semua isi Facebook, semua tulisan di Facebook yang ditulis dengan rapi dan dengan jelas. Jadi gimana ya, mereka tuh udah tahu kalah, jadi mereka cuma lihat nih dia ngatain gua, jadi dia invalid, tolong serang dia gitu loh, ngomong ke fansnya secara nggak langsung. Ini brengsek menurut gua. Di sini aku sebenarnya pengen minta maaf banget sama Cici karena udah sampai segitunya gitu loh, maksudnya Cici sampai cringe, artinya kayak jijik gitu ya. Disgusting gitu. Di sini Judo dan Michelle tuh kayak meletakkan si orang yang penulis FP itu tuh sebagai orang yang jahat secara nggak langsung, tuh nggak sih? Iya, jadi Cici aku sebenarnya mau minta maaf banget ya, tapi Cici kayak ngatain aku sekali, ngatain aku cringe. Jadi semua isi post yang lu tulis tuh menurut gua tuh invalid semua gitu. Judo dengan ininya kayak mengiyakan saja. Oh iya, jadi kamu dikatain disgusting gitu sama dia. Tau nggak sih menurut gua? Jadi si Judo tuh sama si Michelle di belakang udah ngomongin dari belakang. Jadi gimana nih cara nge-frame kalau si yang penulis FB-nya ini tuh ternyata busuk gitu loh. Dia orang jahat. Jadi kita ini aja ngambil satu screen capture komen dia yang ngatain kita, tapi tidak mau menghiraukan semua post yang ditulis. Jadi semoga Tetsu, semoga kamu ngerti dengan klarifikasi kita. Ya, semoga dengan klarifikasi ini kita berdua semoga kamu bisa paham dengan pertanyaan-pertanyaan
kamu itu loh yang buat ke kita ya. Itu semoga kamu bisa menerima dengan besar hati guys. Nah, yang pertama sih, Tetsu tuh siapa? Temen lo. Lu nggak mau doxing juga tuh kayak yang nulis post di FB tuh. Lu nggak mau kasih lihat sosial medianya juga supaya fans-fans lu bisa nyerang dia. Terus yang kedua, pertanyaan dia tuh apa? Sampai sampai lu harus minta maaf untuk dan meminta dia untuk membuka hati sebesar-besarnya. Lu nggak pernah menjawab pertanyaan dengan jelas kok di Instagram lu sendiri. Oh ya, Mister, aku mau nanya, kamu ngerasa sih kalau Koko ngerecehin kamu gitu nggak sih? Pas yang di mobil itu ya? Iya, pas di mobil itu. Sebenarnya sih aku jujur ngerasa kaget sih. Karena kaget. Pas aku jadi aku juga mikirnya yang kayak berarti bercanda doang, dan mungkin juga ngebantuin aku kan masalah mobil, takut nabrak mobil orang gitu kan. Iya kan, sayang banget. Walaupun luas ya, walaupun luas gitu. Nggak ada orang sepi sih. Jadi, hubungannya apa? Kamu merasa aku lecehin nggak? Awalnya nggak, kaget sih. Tapi kamu nggak ada ngerasa kalau Koko aneh-aneh gitu ke kamu kan? Iya, lebih ke kaget sih pokoknya. Oh ya, Mister, kamu tau kan yang adegan yang silver itu? Nah, itu kayaknya sih dia orang salah paham ya. Iya. Menurut kamu kejadian itu kayak gimana sih? Ya sebenarnya awalnya kan pas kita pasang seat belt itu aku lagi megang setir juga, kayak Kojodo ini inisiatif mau ngebantuin gitu, takut nabrak juga. Nah terus itu kan kayak sempat dikat. Gini Michelle ya, gue bilang. Jadi kesalahan pertama lo tuh lu nyalain mesinnya dan lu belum pakai seat belt lu. Satu, itu salah lo ya, gue bilangin. Dua, kalau memang lu belum pakai seat belt, hal yang lu lakukan adalah lu ngerem dulu, minggir ke pinggir jalan, pakai seat belt lu sendiri, baru lu jalan lagi. Memang gue dari awal mau dari depan ke kamu ya, tapi ya namanya kamu cewek ya, kamu kan juga masih di bawah umur. Ya secara Koko juga respect aku. Tuh lu tahu! Lu tahu judo kalau dia di bawah umur. Tuh lu tahu lu bisa ngomong begitu. Terus ngapain lu prank-prank modus dia anjing? Aku ini kan jadi hebat kan? Aku ini white knight sekali kan? Aku nggak ngelecehin dia kan? Karena aku pakein seat belt dia lewat belakang, guys. Aku nggak ngelecehin dia. Aku tahu dia di bawah umur, tapi aku pegangin tangannya, aku jadiin konten, aku modusin dia. Ya namanya. Kalian juga tau lah, Koko juga tau aku bukan cewek yang sembarang gampang-gampang dipegang gitu loh maksudnya. Apalagi di belakang kita ada siapa? Iya, di belakang. Ini lucunya di belakang aku tuh kita diikutin sama orang tua aku. Iya, gitu. Jadi sebagai orang tua aku tuh papi mami jadi aku di situ ngerasa tapi kalau memang orang tuanya ngikut dari belakang, itu 2 kali lipat lebih goblok. Lu tadi baru klarifikasi bilang orang tuanya di belakang mobil gua. Michelle juga udah bilang jangan terlalu keterlaluan, apa-apa jangan terlalu vulgar. Tapi lu berdua masih acting. Kalau itu pranknya beneran. Gua pengen bener-bener. Jadi antara apa nih? Antara lu pranknya palsu dan pelecehannya beneran, atau pranknya bohongan dan pelecehannya tetap dilakukan. Kita lihat reaksi dia pada saat dia si Michelle tuh sadar kalau dia di prank. Kita lihat. Aku ternyata di prank nih. Gue tebak nih. Pasti konten gitu. Aku di prank ternyata. Kokoma. Nih, ayo lihat nih. Koko ngeprankin kamu loh. oh ya gimana ya? Panik sumpah. Koko cuma bercanda, nggak lepas Koko cium. Panik sumpah gila. Oke guys, tapi sebelumnya Kita di situnya aku nggak tahu. dari awal pas aku Koko jemput. Iya. Oh iya, aku nggak lihat. Mata lu kemana? Lu kan tadi nyetir, masa lu nggak bisa lihat kameranya? Ditutup pakai ini topi, abis itu bener-bener nggak kelihatan. Kamera apa? Jadi kawan. Orang udah kritik lo, dan lu ngejawabnya kayak tai. Satu, ya gue bilangin ya Judo. Dua, konten lo. Jadi itu prank. Awalnya udah lu kasih tahu ke Michelle apa enggak? Antara lu gak kasih tahu atau lu kasih tahu, atau pranknya beneran? Which is more fucked up. Lu sadar dia anak di bawah umur, tapi lu tetap melakukan hal-hal yang menurut gua nih nggak pantas. Dan lu masih tetap up videonya. Ini udah seminggu lebih. Dan respon lu cuma, oh iya. Jadi menurut dia aku nggak lecehin dia, so it's fine.
Ya gitu aja sih. See ya.